Bab 25 hilang. Sialan, aku pikir dia sudah mati. Ternyata aku telah ditipu pembunuh bayaran waktu itu. Kathy masih ingat betul bagaimana dulu ia pernah menyewa seorang pembunuh bayaran. Namun kenyataannya, ia justru ditipu mentah-mentah. Apa maumu datang ke sini? Hah? Bentak Kathy. Wanita yang dulu berwajah jerawatan itu kini telah berubah drastis. Kathy membentuk ulang dirinya sedemikian rupa. Cantik, langsing, dengan rambut yang dahulu ikal kini tergerai panjang dan lurus. Pantas saja Noah bersedia menikahinya. Dia berhasil menjerat pria itu dengan kecantikan palsunya, gumam Alexa nyaris tak terdengar. Ia duduk tepat di hadapan Kathy sambil menaikkan sebelah lututnya. Anak-anak, beri salam pada bibi kalian. Dia pasti sangat senang melihat ketiga keponakannya masih hidup. Dengan tatapan datar, Bian membetulkan kacamatanya lalu memberi salam bersama Chloe dan Deva. Salam, bibi jahat, ucap mereka dengan nada sesopan mungkin yang justru membuat Kathy semakin dongkol. Jahat, apa kalian buta? Lihat baik-baik siapa yang jahat di sini. Bentak Kathy. Dia, ibu kalian yang jahat. Dia menghasut adikku agar menangkap dan mengurungku di sini. Jangan percaya pada ibumu yang licik itu. Alih-alih mengakui kesalahannya, Kathy justru menuduh Alexa dan berusaha menghasut ketiga bocah yang tampak polos itu. Deva mendengus, lalu melangkah maju satu langkah. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Mommy tidak seperti itu. Mommy tidak pernah jahat. Bibi yang jahat. Bentakan tajam itu membuat Kathy sedikit menciut. Amarah di mata Deva begitu mirip dengan adik tirinya saat marah, menusuk dan menakutkan. Bibi sebaiknya minta maaf pada Mommy kalau mau bebas, sambung Chloe, berdiri di samping Deva. Bocah yang biasanya lembut itu kini terlihat serius. Kalau Bibi tidak mau dapat hukuman dari kami, turuti saja adik-adikku, tambah Bian sambil mengeluarkan tabletnya. Melihat ketiga putranya menghakimi Kathy, Alexa merasa terbantu. Tuntutan anak-anaknya telah mewakili apa yang ingin ia sampaikan. Tak tahan dengan aura intimidasi trio kecil itu, Kathy mengalihkan pandangan ke wanita berkacamata itu yang kini mati-matian menahan tawa. Sampai kapanpun aku tidak akan minta maaf. Aku tidak pernah salah, teriak Kathy hingga suaranya menggema di ruangan. Ibu kalian yang salah. Dia masuk ke keluarga kami dengan niat busuk. Dia mengincar kekayaan Roberto, merayu nenek Evelyn agar bisa hamil anak Nicholas. Kathy berbicara tanpa henti. Kalian ditipu wanita iblis ini. Itu sebabnya Bibi tak sudi dia jadi bagian dari keluarga kami. Lihatlah, sekarang dia ingin memanfaatkan kalian lagi. Jangan percaya pada ibu kalian. Pikirkan baik-baik kata-kata Bibi, lanjutnya penuh harap pada Bian, Chloe, dan Deva. Ketiganya terdiam bukan karena ragu, melainkan menahan amarah yang hampir meledak. Bian, kemari tabletnya, ucap Alexa pelan. Bian mengangguk paham. Setelah tablet berpindah tangan, Alexa berjongkok di hadapan ketiga anaknya dan mengusap pipi mereka satu persatu dengan lembut. Kalian keluar dulu. Tunggu Mommy di luar. Biar Mommy yang urus sisanya, ujar Alexa sambil melirik Kathy sinis. Dia, mau apa lagi? Gumam Kathy panik. Mommy tidak apa-apa. Bagaimana kalau Bibi jahat ini melukai Mommy? Tanya mereka ragu. Semua akan baik-baik saja. Kalian percaya pada Mommy, kan? Mereka mengangguk mantap sebelum keluar, meninggalkan Alexa dan Kathy berdua di ruangan itu. Mau apa kau? Jangan mendekat. Jerit Kathy ketakutan. Tubuhnya meronta ke kiri dan kanan, mencoba melepaskan diri dari ikatan kursi besi. Nihil, tali itu tak bergeming sedikit pun. Kenapa harus takut? Mana keberanianmu dulu? Bisik Alexa dingin. Ia berdiri tepat di depan Kathy yang kini pucat pasi. Alexa mengulur tangan, mengusap pipi Kathy dengan sentuhan lembut. Katanya kau tidak salah. Kalau begitu, kenapa kau sampai bersembunyi? Sindirnya, ia sudah mengetahui semuanya dari Nicholas siang tadi. Untung saja Tuan Nicholas menangkapmu. Aku jadi tak perlu susah payah mencarimu,
lanjut Alexa tanpa senyum. Lepaskan aku, lepaskan, teriak Kathy. Ia terdiam saat melihat Alexa mengeluarkan cutter kecil dari sakunya. Sayang sekali, aku tak bisa melepaskanmu sebelum kau menerima hukuman, ucap Alexa sambil mendekatkan cutter itu ke pipi Kathy. Tubuh Kathy bergetar hebat, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Aku punya dua pilihan untukmu, ujar Alexa tenang. Sedikit goresan, atau foto-foto lamamu sebelum operasi aku sebarkan. Alexa menunjuk layar tablet berisi foto-foto lama Kathy. Bodoh, kalau saja kau mau minta maaf dengan tulus, kau tidak akan mengalami ini. Apa susahnya sih minta maaf? Jangan lukai wajahku, aku tak mau Noah menceraikanku, mohon Kathy terisak. Oh, jadi kau memilih foto-foto ini tersebar. Kathy mengangguk lemah. Penggemarmu, bahkan keluarga suamimu, bisa melihatnya loh, bisik Alexa. Aku tak peduli, jawab Kathy pasrah. Mereka sudah tahu wujud asliku. Dan mungkin juga kejahatanku padamu. Hidupku sudah hancur. Alexa terdiam, wanita di hadapannya terasa berbeda, tak lagi angkuh. Tak apa dunia membenciku, asal Noah tetap di sisiku, isak Kathy. Sebarkan saja, cepat. Alexa hanya diam karena mulai ragu-ragu. Dunia memang tak adil untuk wanita jelek sepertiku, kan? Kata Kathy sambil tertawa getir. Saat aku masih jelek, tak ada yang menyukaiku. Berbeda denganmu, Alexa, cantik sejak lahir. Nenek menyayangimu, Nico berpihak padamu dan orang tuaku pasti sudah menyukaimu. Petik 2. Sialan, bahkan setelah aku secantik ini, mereka tetap saja menolakku. Salah ya, jadi menantu cantik hasil operasi. Aku melahirkan bayi laki-laki untuk mereka, tapi tetap saja dianggap tak layak. Apa maksudmu? Tanya Alexa pelan, duduk kembali dan mulai tertarik curhatan hati Kathy. Jangan pura-pura bodoh kau, Alexa. Kau pasti sudah tahu hidupku di keluarga Noah. Hidup di bawah mertua yang suka membandingkan itu menyiksa. Mereka seharusnya bersyukur. Tangisan Kathy kembali meledak, menggema keluar ruangan. Di luar, ketiga bocah itu bergidik. Mommy kalau marah seram sekali, Kak, bisik Lo sambil memeluk Deva, bukannya Bian. Aku adikmu tahu. Protes Deva mencoba melepaskan tangan Chloe yang melingkar di lehernya. Mendengar Kathy menangis lebih kencang lagi di dalam sana membuat Deva spontan memeluk leher Bian. Bian pun mulai merasa kasihan. Ditambah lagi jeritan Kathy di dalam sana yang terdengar mengiris hati. Tak lama kemudian, Alexa keluar sendirian dengan senyum merekah. Ayo anak-anak kita pulang sekarang, ajak Alexa menuntun mereka ke pintu keluar. Ketiga bocah itu ingin bertanya tentang Kathy, tapi tiba-tiba mobil Nicholas sudah datang menjemputnya. Daddy, seru mereka berlari lalu menubruk Nicholas yang keluar dari mobil. Pria tampan itu dengan gemas menjambak-jambak rambut tiga jagoannya. Sudah selesai, tanya Nicholas pada Alexa dan dibalas anggukan kecil dari Alexa. Ayo kita pulang, sayang. Nicholas mengulurkan tangan. Alexa kemudian menerima uluran tangan itu sambil menunduk malu-malu. Bian tak ketinggalan memotret momen yang tampak hangat itu dengan tabletnya lalu dikirim ke Mona di mana wanita itu sedang menuju ke rumah Noah. Di sebelahnya, Naira terlihat gelisah dan takut kakaknya itu tantrum di sana. Hanya beberapa menit menempuh perjalanan, taksi mereka tiba juga di rumah CEO perusahaan K-Beauty. Mona dan Naira berdiri terpaku di depan gerbang rumah bertingkat 2 itu. Tak ada cahaya yang menembus jendela, tak ada suara mesin pendingin ruangan, hanya ada keheningan yang menyesakkan. Rumah itu tampak seperti raksasa yang sedang mati suri. Kemana pemilik rumah ini? Gumam Mona. Ia menoleh ke arah Naira yang hanya bisa membalas dengan tatapan bingung. Perjalanan jauh yang mereka tempuh rasanya sia-sia. Jangan-jangan mereka sudah tahu kita akan ke sini, makanya mereka pindah. Tebak Mona lagi. Pikirannya mulai berkelana ke arah yang buruk. Cek, mereka memang pasangan yang licik. Dengan perasaan dongkol, Mona menghempaskan tubuhnya ke kursi teras.
Jemarinya mencengkeram pegangan kursi kayu itu. Naira mendekat, tangannya bergerak lincah membentuk isyarat. Kak, apa kakak tidak takut datang ke sini? Ingat, Kati pernah memanfaatkan kakak untuk mencelakai Kak Alexa. Mona menatap adiknya dengan tatapan dingin namun mantap. Tidak sama sekali. Untuk apa takut padanya? Sekarang kita punya uang, Naira. Dengan uang, kita bisa menjebloskan mereka ke penjara jika mereka berani menyentuh kita sedikit saja. Tiba-tiba, derap langkah kaki terdengar di atas kerikil. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan topi kebun yang sudah pudar warnanya muncul dari samping rumah. "Cari siapa ya, Mbak?" tanyanya sopan. Mona langsung berdiri tegak. "Maaf mengganggu, Pak. Saya mencari Pak Noah. Bapak tahu kemana pemilik rumah ini pergi?" "Oh, itu. Sekitar setengah jam yang lalu Tuan pergi keluar," jawab si tukang kebun sambil menyeka keringat. "Ada keperluan penting. Kalau mau, bisa titip pesan ke saya." "Keluar kemana, Pak?" kejar Mona tak sabar. "Katanya mau ke rumah neneknya," jawab pria itu sambil mencoba mengingat-ingat. Tadi dan Axel yang bilang begitu sebelum masuk ke mobil. Rumah nenek. Mona dan Naira saling berpandangan. Nenek dari pihak Kati atau Noah? Pikiran mereka dipenuhi tanda tanya. "Pulangnya jam berapa, Pak?" tanya Mona lagi. Sementara itu, Naira hanya menyimak. Ia tahu isyarat tangannya mungkin tidak akan dimengerti oleh pria tua itu. "Waduh, kalau itu saya tidak tahu, Mbak. Tuan Noah pulangnya tidak menentu. Kadang malam, kadang malah subuh baru sampai rumah." Mona menghela napas panjang, mencoba meredam kecewa. "Ya sudah kalau begitu, Pak. Kami pamit dulu. Besok kami akan kembali lagi. Terima kasih." Tukang kebun itu hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menatap heran kepergian kedua wanita itu yang terkesan terburu-buru. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Di dalam taksi yang membawa mereka menjauh, suasana hening sejenak sebelum Naira memberikan isyarat. "Kak, sekarang kita mau kemana?" "Mau mengurus pengiriman Bobby dan beberapa gaun dari London," jawab Mona sambil membuka ponselnya. "Ada pesan masuk dari Alexa." "Alexa, Mona, maaf ya kalau aku merepotkan. Bisa tolong urus pengiriman Bobby? Aku lagi sibuk sekali mengukur baju pesta anak-anak." "Oh ya, jangan lupa datang ke pernikahanku." "Mona, kau sudah yakin akan menikah dengan pria itu, Al?" "Alexa, mau gimana lagi? Anak-anak sangat menginginkan pernikahan ini. Aku tidak tega melihat mereka sedih, Mon." Mona baru saja hendak mengetik balasan saat pesan baru masuk lagi. "Alexa, tapi tenang saja. Kalau laki-laki itu berani menyakitiku atau selingkuh, akan kupotong itunya, lalu kubuang dia ke laut biar dimakan hiu." Hahaha. Mona bergidik ngeri meski ia tahu itu hanya candaan khas Alexa. "Mona, baiklah, aku akan urus semuanya, tapi kamu sendiri yang harus jemput si Bobby. Selamat atas pernikahan kalian." "Alexa, jangan ucapkan selamat dulu. Siapa tahu kami tidak jadi menikah, hahaha." "Mona, jangan sembarangan bicara, Al. Ucapan adalah doa lo." Mona tersenyum kecil menggelengkan kepala. Namun di sampingnya, Naira tampak asyik sendiri dengan ponselnya. Wajah gadis itu bersemu merah saat membaca pesan dari Daniel, anggota boyband Lexus. Daniel mengirimkan foto mirror selfie dirinya yang sedang berkeringat setelah latihan. "Naira, kenapa kirim foto ini? Apa kamu tidak takut aku menyebarkannya ke publik? Atau aku jual ke fansmu? Bahaya loh, Tuan Pengawal." "Daniel, memangnya salah ya kirim kabar ke teman sendiri, Nona asisten?" Jantung Naira berdegup lebih kencang. Kata "teman" terasa berbeda di matanya. "Naira, teman? Sejak kapan kita berteman?" "Daniel, sejak kamu memenangkan hatiku." Naira tertegun. Napasnya seperti tertahan di tenggorokan. Namun, detik kemudian pesan baru masuk. "Daniel, canda, jangan dipikirkan. Maksudku, sejak kamu memenangkan lomba renang itu."
Naira mendengus kesal sekaligus lega, namun senyum tipis tak bisa hilang dari bibirnya. Dia narsis sekali, tapi kenapa terasa menghanyutkan ya? Batinnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa kamu geleng-geleng gitu, Nay? Tanya Mona curiga. Naira hanya membalas dengan cengiran lebar, lalu kembali mengetik pesan untuk memberitahu Daniel bahwa pernikahan Alexa akan digelar hari Senin, 3 hari setelah konser Lexus. Apa kau akan hadir? Naira kirim pesan baru. Namun pesannya tak dibalas lagi. Mungkin dia lagi latihan. Batin Naira. Sayangnya dugaan gadis itu salah. Daniel justru masih duduk terpaku di kursi, menatap kosong pesan Naira. Rasanya ia ingin hadir, tapi ia tak yakin akan diizinkan orang tuanya. Daniel menekuk wajahnya, rindu pada si kembar 5. Anak-anak itu lagi ngapain ya? Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Di sisi lain kota, sebuah butik mewah menjadi saksi ketegangan yang berbeda. Seorang wanita tua berpenampilan glamor sedang memilih gaun bersama Lizzie dan cucunya, Axel. Oma, ayo pulang cekalang. Ibu pasti sudah tunggu Acel di rumah, rengek Axel sambil menarik-narik ujung baju neneknya. Cek, tidak usah pikirkan ibumu itu. Dia tidak berguna. Dia tidak pantas jadi ibumu, decak sang nenek dengan nada sinis. Mata Axel berkaca-kaca. Ia tidak terima ibunya dihina. Napa Oma bikala gitu? Ibu ndak gitu. Ibu orangnya belguna. Ibu selalu muncul di TV. Acel ganteng punya ibu cantik. Oma jelek, teriak Axel lantang. Ibumu yang jelek, Axel. Timpal Lizzie, menambah panas suasana. Hua, Acel ndak cuka onti lici. Ayah, teriak Axel sambil berlari kencang menghindari mereka. Axel, pekik Lizzie kaget melihat bocah itu menghilang di balik rak-rak baju. Wanita itu memang tidak becus mendidik anak. Kenapa Noah harus pilih dia jadi istri sih? Gerutu si nenek sambil melangkah cepat mengejar Axel. BRUK. Aduh. Suara benturan keras diikuti jeritan kesakitan menghentikan langkah Axel. Axel mematung setelah menabrak seorang anak perempuan yang sedang asyik melihat-lihat gaun kecil. Bull. Axel mengerjap. Bukannya meminta maaf, ia malah menangis lebih keras karena kaget. Cecilial yang baru saja bangkit sambil memegangi lututnya, ia menatap Axel dengan bingung. Cecil yang jatuh, kenapa kamu yang nangis? Dikejar anjing, tapi ndak mungkin di sini ada anjing. Hicks, Acel, mau ibu? Ibu mbul kemana? Tanya Cecil polos sambil mengusap air mata bocah itu dengan lembut. Hilang. Kok bisa hilang? Ibumu bisa telepo-telepo. Telepol telasi ya. Cecil memiringkan kepalanya. Karena Axel tidak berhenti menangis, dan ia mulai panik. Jangan nangis terus. Nanti tempat ini bisa kebanjiran. Cecil bisa disalahin. Cecil, kamu apakan anak orang? Kenapa dia nangis begitu? Anggina muncul dengan wajah tegang. Napa Cecil yang dimalahin? Cecil kan anak baik, ndak pernah libut sama anak orang nangis. Jangan sembalang-balangan fitnah Cecil ya, nenek. Protes Cecil tak terima. Anggina tertegun saat melihat wajah anak laki-laki itu. Loh, Axel, gimana kamu bisa nyasar di sini? Kamu sendirian. Belum sempat Axel menjawab, Lizzie dan ibunya sampai di lokasi. Keheningan seketika menyergap. Anggina dan sang nenek saling lempar tatapan tajam, sementara Lizzie terpaku menatap Cecilia. Suasana butik yang tadinya hangat kini berubah sedingin es. Cek. Jadi ini cucu perempuan Anggina. Bocah bodoh yang bikin pernikahan putriku dengan Nicholas gagal. Lalu di mana ibunya? Di mana gel 4 nanogram itu? Bersambung.